Saya adalah nabi yang diutus untuk mendampingi umat muslim. Saya adalah nabi yang memiliki mukjizat multi super telepati, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral di media sosial di mana ada pemuda dari agama sebelah mengaku bahwasanya dirinya itu adalah seorang nabi, dan dia ini mengupload videonya di media sosial, tepatnya di media sosial TikTok Abigail, yang menyematkan judul pengikraran sebagai seorang nabi. Dan visi misi daripada nabi ini itu menginginkan menghapus agama Islam, menghapus semua syariat agama Islam. Lantas bagaimana video selengkapnya? Mari kita saksikan bersama teman-teman videonya. hari ini, tanggal 18 Maret 2024, saya, Janes Kilondias, saya adalah nabi yang diutus untuk mendampingi umat muslim. Saya adalah nabi yang memiliki mukjizat multi super telepati, yaitu di mana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa, dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lainnya. Pada hari ini, setelah melewati proses yang panjang, maka tiba saatnya saya harus mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah kita terima bersama dalam 2 waktu, yaitu berupa wahyu atau firman atau pesan spiritual yang diturunkan pada tanggal 29 November 2020 yang berisikan notabene, dan 19 Februari 2021 yang berisikan asimilasi. Demikian kabar ini saya sampaikan demi kepentingan seluruh umat manusia. Manusia sejati adalah manusia yang patuh akan perintah penciptanya, yaitu kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Ya, itulah videonya teman-teman. Lantas bagaimana pendapat daripada Gus Baha, di mana akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang mempunyai otak-otak miring mengaku bahwasanya dirinya itu seorang nabi. Begini, kita saksikan. Kita mengenali karakter para nabi, kita mudah sekali mengenali nabi palsu. Paham ya? Mulane kalau nabi palsu paling seneng musodek, ketara palsune. Lah sing repot sing ora ketara, mergo jenenge Ahmad. Ahmad Muhammad tak mirip. Mulane nek kowe dijeneng supaya ora ngaku nabi, jenengno Kartolo. Mergo nek Ahmad bin Gulam rak jenenge Ahmad. Ana terkenal nabi nek ora jenenge Muhammad utawa napa? Ahmad. Mulane Ahmad bin Gulam pas ngaku nabi pengaruhe gede mergo mirip. Mulane kula wingi takoki mahasiswa Jogja, "Gus, cara jenengan jeneng Jawa mbek Arab apa iki?" Nak trene akeh nabi palsu apik Jawa lah Kartolo. Karena secara kriteria kenabian ndak akan masuk. Nah, anak jenenge Kartolo atau Karmin itu ndak akan masuk kriteria wong sing bakal dadi nabi. Lah anak jenenge Ahmad tak mirip-mirip nabi. Oh, Ahmad Hulam bin Mirza wani ngaku nabi mergo jenenge Ahmad. Musoddaq ya mergo musoddikal 5 bena ya teh. Lah anak Kartolo, Karmin, Karlan agak ono. Mulane saiki sing jenenge Jawa kudu syukur. Akan terbebas dari mengaku napa? Nabi. Lho syukur kan gak akan salah. Di barokah sampean jeneng Jawa, orang-orang ngaku napa? Nabi. Selamat. Kudu syukur. Paham ya? Ndak apa-apa, itu harus dinikmati. Ya itu tadi ya, karena Nabi itu punya karakter yang sama, punya tradisi yang sama, yang mirip-mirip. Itu kenapa Quran berkali-kali menceritakan sisi-sisi kenabian Nabi di luar Nabi Muhammad. Karena biar karakter Nabi Muhammad terbentuk, ya, terbentuk dengan karakter Nabi sebelumnya, tidak melenceng. Kemudian tuh ditiru oleh ulama kita. Kita punya guru, guru punya guru lagi, punya tradisi yang sama. Nak mulang kudu istiqomah, santri loro lah kudu diulang. Nak sedati kiai aja mlopat ijo nak roh dhuwit. Wis pokoke dilatih. Nah, tapi dari kiai saiki orang mripat ijo, mripat abang, mergo dhuwit saiki abang.
Dhisik dhuwit paling gede rak 50.000 iku rak ijo. Lah saiki 100.000. Abang. Dadi saiki nak nasihati nak roh dhuwit aja mripate abang. Mergo ijo wis gak akeh saiki. Paham napa? Kena akal-akalan ngoten jan repot. Tugare kula di santri dablek nak di bojo aja moro tangan. Kula mboten moro tangan, kula saduk, moro sikil. Kena anekdot ngono rusak. Adu-adu ning bojone. Bojone loro, bareng bojone nguwak. Kowe jare rabi Pak ning njaba, bojom jare loro fitnah, Dik. Sing bener telu. Ayo kan repot. Ketemu cangkem elek rusak kabeh. Fitnah Dik nak loro. Sing bener apa? Telu. Nah sakniki mun politik ngoten. Enggak, saya sebagai pejabat tidak pernah mengkorupsi 1 sen pun uang rakyat. Wong edan tapi korupsi ya sak sen. Wong ra waras tapi korupsi napa? Sak sen. Ngono miliaran tok korupsi napa? Sak sen. Ya mesti ayo geneman. Ayo. Jadi zaman akhir itu kayak zaman dhisik kayak Abu Nawas kabeh. Jadi apa-apa niku mun mboten karu-karuan. Ya. Wah itu permainan kata begitu niki kula penting kula terangaken nggih. Saya sebagai ahlul Quran, orang yang banyak baca Quran nggih. Itu kita akan tahu betul betapa parahnya nggih atau akibat negatifnya dari permainan kata itu. Dan itu dilegalkan Quran, disahkan Quran dalam beberapa ayat. Yaqulun apa yuriduna ayutfi'u nurallahi bi afwahihim. Orang-orang Yahudi, Nasrani, kafir Mekah itu ingin sekali membunuh Islam lewat permainan kata bi afwahihim. Yaitu tadi misalnya kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu kelihatan keren karena masih Bani Quraisy. Tapi kalau diistilahkan Muhammad bin Abi Kabsah, wah Muhammad sing anake Karlan iku iku ora ummiyin. Baleke dadi wong alim terus diistilahno bapakmu sing cilike iku angon wedhus. Ya terus repot terus ajur kah? Kabeh. Itu bi afwahihim. Efektivitas bi afwahihim itu sampai tenggene Tarikh Suyuti wonten keterangan wa min dzalika irtadda jam'un minas sahabah. Dari permainan kata yang ditanamkan orang Yahudi itu sampai banyak sahabat yang murtad. Istilahnya itu jam'un minas sahabah. Meskipun setelah murtad itu ya divonis tidak sahabat. Misalnya menyangkut nasa mansuh. Orang Yahudi pinter, du'afaul muslimin, orang-orang muslim yang imannya masih lemah. Delok le nabimu, wong kok pelin-pelane ngono. Dhisik Ka'bah madhep Baitul Maqdis. Iku wis bener iku, mergo kiblate Nabi Musa. Nabi-nabi dhisik kiblate Baitul Maqdis. Nah saiki gara-gara dekne kangen keluargane manjen dekne cak Mekah, saiki kangen Mekah. Terus kon manggon omahe buyut-buyute. Dadi saiki kiblat diadepno omahe buyut-buyute. Kangen-kangene dhewe tunggu urusan kiblat jare. Jadi pas Nabi itu masih di Medina 16 bulan Nabi sholatnya madhep Baitul Maqdis. Suatu saat tok wahyu falanuwal liyana kakiblatan tarduha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Saat ini kan madhep teng Mekah saja ini normal saja, artinya normal ya normal. Tapi orang Yahudi memanipulasi bahwa itu fakta bahwa Muhammad itu memimpin agama dengan cara tradisinya sendiri. Mergo dekne kangen keluargane ra iso muleh terus salat madhep daerah dhewe nggo pelipur lar. Jare sahabat sing doa fal muslimin diangen-angen ya iya. Nah niki kula peringatan teng santri-santri ya. Sebab itu kalau sampean jadi kiai itu santri harus punya wawasan intelektual yang luas. Semenjak itu Quran mewahyukan secara nalar sejarah. Ya niku sing disebut ayat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Akhirnya Nabi Muhammad nantang ning tokoh-tokoh Yahudi. Apa salahnya saya punya 2 kiblat? Baitul Maqdis adalah kiblatul anbiya karena dulu Nabi Musa di situ, Nabi Isa di situ. Sekarang saya menghadap ke kiblat yang lain karena itu kiblatul Ibrahim dan dia lebih senior. Lebih apa? Senior. Sebelum ada Baitul Maqdis itu sudah ada Mekah. Mekah lebih senior, lebih tua. Terus disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Nabi Musa, Isa adalah periode setelah Ibrahim.
Sebab itu akhirnya semenjak perdebatan itu orang Islam bangga. Makanya sampean kalau ngaji hadis-hadis sahabat tuh bangga. Ana miman sholla ilal kiblaten, ya. Ana miman sholla ilal kiblaten. Aku termasuk sahabat yang menangi dua kiblat. Mergo zaman madhep Baitul Maqdis ya kiblatul anbiya, madhep Mekah ya kiblatul anbiya. Artinya apa? Perdebatan ini dimenangkan oleh Nabi Muhammad bukan karena mitos atau kultus atau taklid buta, tapi memang secara sejarah kiblat tertua adalah Mekah. Ini disebut inna awala baiti wudi alina silaladin apa? Bebak kata mubaraka wa hudalil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Ibrahim. Artinya Quran tidak pakai teori mitos. Pokoknya nabi ini saiki aku ya terserah aku, itu tidak begitu. Paham ya? Tapi diterangkan secara kesejarahan bahwa asal usul Mekah jadi kiblat itu rasional sekali. Bukan karena nabi orang Mekah mboten, memang dulu-dulunya Nabi Ibrahim berkiblat di situ. Jika Quran jawab inna awala baitu wudi alina silalladzi bibak kata barokah wa hudal lil alamin. Terus kula bolak-balik masalah Isra ya. Niku masalah-masalah yang selain pelipul rarar itu ada petualangan intelektual, petualangan ilmiah, di mana Nabi Muhammad diperkenalkan oleh Allah ya, diperkenalkan watak para nabi, pilihan hidup para nabi, bahkan tradisi-tradisi para nabi. Sehingga mangke teng hadis sahih wonten keterangan saat Nabi nyancang atau menambatkan khimar atau buruk itu ya di batu yang dulu dipakai para nabi untuk nyancang nopo khimar. Jadi tradisi itu dimulai dari barang-barang sepele. Carane nyancang buruk we nabi mirip sama dengan nabi-nabi yang apa? Dulu. Terus memulainya Mi'raj juga sama dengan nabi-nabi dulu. Bon niku sing secara ilmiah tarikhiyah. Sakniki sing menyangkut akidah firqah fil Islam. Nah niki kula terangno. Menurut ahli sunnah, orang yang mengingkari Isra itu kafir. Ya kafir karena dzikra fil Quran nggih. Isra itu dzikra fil Quran. Makanya tadi saya jarang sekali pakai bahasa Mi'raj. Ya, tapi nak teng Indonesia kadung menang merjep peristiwa Isra dan apa? Mi'raj. Pokoknya bahasa kadung salah, kadung menangan ya menangan. Kadung istilah Isra dan apa? Mi'raj. Sebetulnya yang disepakati ulama itu hanya Isra. Artinya yang memungkiri Isra itu kafir karena dzikra fil Quran. Lah kemudian Mi'raj. Mi'raj menurut keyakinan ahli sunnah itu terjadi. Setelah terjadi itu masalahnya biruhi wa jasadihi jami'an ma'an atau biruhi faqat. Nah, kemudian menjadi firqah-firqah yang macam-macam. Ada yang meyakini biruhi wa jasadi, ada yang meyakini biruhi napa? Faqat. Sampeyan kalau ngaji Al-Kawakibul Lama'ah karangannya Mbah Fadl atau kitab-kitab panduan ahli sunnah yang disahkan oleh NU. NU dulu pas musyawarah besar di Jemang yang dipakai panduan itu dulu yang disahkan itu Al-Kawakibul Lama'ah yang dikarang Mbah Fadl. Itu memang kita termasuk ngikuti yang biruhi wajah sadi. Tapi sebetulnya dalam kelompok yang biruhi fakot itu ada orang keren di dalam dunia ilmiah. Ini termasuk Aisyah meyakini biruhi apa? Fakot. Ya, tapi itu sudah masalah-masalah kemudian berkembang menjadi di luar masalah firqah terus menjadi masalah said, masalah pengetahuan. Kalau masalah pengetahuan tentu kita ini terus masalah kan, artinya masalah itu kalau iman diukur dengan akal ya kadang tidak sambung. Wah itu mokal, orang dengan kecepatan sekian pasti hancur. Dan agama ukur akal terus ya repot. Wong dipendem sudah dibalung ya dibalung, dibakas tangi bareng. Jadi sing disoal ora mek rotok kabeh napa? Disoal. Manjen masalah manusia itu masalah-masalah sing ya begitu. Oke. Mbon niku mboten penting. Nah, itu terus kemudian menjadi firqah. Terus kemudian ada hadis-hadis yang menerangkan proses Nabi dialek dengan para nabi. Kayak ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa. Itu terus diterangkan di hadis-hadis sahih. Ini kalau balik tentang keterangan wau, sebetulnya pertemuan-pertemuan ini itu dimaksudkan Nabi biar punya tradisi yang sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Karena ini penting ya. Sama esro rasane dadi kiai. Niku kroso banget. Misalnya kita ya, kita akan
didik ala pesantren misalnya. Kita punya kiai-kiai yang punya tradisi. Misalnya nak rawong nakal, wong minum, astagfirullahaladzim, wong kok ngono kan gitu. Ya hanya begitu. Sehingga wis kaya identik angger kiai NU atau amalia NU iku rawani naboki wong sing nyabu. Ya rawani nyadui wong sing lagi minum. Kemudian itu dianggap satu kekurangan atau apa, walhasil kemudian lahir kayak FPI, orang yang tidak menerima metode itu. Tapi sudah kayak ada janjian tuh begitu. Kiai paling anti kemungkaran lah itu. Masa kiai paling kerengau sapa mbok terkenal kerengau. Mereka tidak punya catatan repot bahwa mereka pernah jotosi wong minum. Masih sing sering jotosi santri lah itu tetap ora tahu terkenal jotosi napa? Wong sing mabuk, wong sing minum. Itu sudah kayak tradisi. Dulu zaman Basim Asari Jombang terkenal ijo be abang, yang wabang ya abangan tenan. Sing ijo. Tapi tidak ada catatan sejarah kiai jotosan be pemabuk. Ya memang kayak kita sudah punya tradisi nak roh kemungkaran itu menang kalah itu lewat proses bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita ini kayak punya tradisi nak roh kemungkaran milih model Nabi wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lam. Itu ya kayak ada janjian begitu. Meskipun kita sebagai orang alim ya tahu nahi mungkar itu wajib, nahi mungkar itu begini-begini, tapi ya praktek kita tidak pernah begitu. Ya, kalau di Timur Tengah kebalikan, mana ada terima karuan wong nakal, podo soleh beda aliran halal dibunuh, sehingga wong Sunni yang ngalalo daerah wong Syiah nggih ngalalo daerah napa wong Sunni. Ya sudah kayak tradisi. Sampai nak maca kitab fikih khas Arab, mau biasa muni. Wong ngene iku muhaddarun damu. Padahal ya wong soleh, wong Islam di mazhab apa ini disebut darun apa? Damu. Sehingga kita itu tadi, kita punya tradisi. Saya tuh kalau sedang tahajud, matehai para wali-wali songo atau apa, itu yang terpikir di saya itu hanya satu. Agama Islam itu lahir lewat Quran dan hadis. Tapi kemudian tahu-tahu tetap berimprovisasi, berkembang sesuai tokoh yang membawa. Sampai kalau melihat Islam di India dulu sampai perang besar-besaran, kemudian zaman Abul A'la Al-Maududi, zaman periode Muhammad Iqbal, sampai India pecah, kemudian jadi Pakistan yang bernegara apa? Islam, karena banyak konseptor Islam yang tidak setuju negara sekuler. Akhirnya mereka misah jadi negara Islam Pakistan. Kemudian Timur Tengah juga begitu. Karena Timur Tengah sudah Islam semua, masalahnya itu diislamkan ala Sunni atau ala Syiah. Iran menjelma sebagai aliran Syiah. Yang Sunni dianggap sesat, halal darah. Irak zaman Saddam Hussein pemerintahan Sunni. Sing Syiah dibantai, sehingga wong Kurdi do mati. Era Saddam keok gentenan Saddam sing dibantai. Makanya kalau saya ngaji di Jogja, seminar di Jogja bilang, kita ini harus bersyukur. Kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Enggak, kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Sampai nak Isra Ikhwanil Muslimin teng Mesir, Badan Intelijen Nasional atau Badan Stabilitas Nasional, Bakor Setanas atau itu harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Lepas dari kita setuju tidak setuju itu terserah. Tapi kita punya tradisi konflik yang paling baik di dunia. Kurang bencinya Gus Dur sama FPI atau FPI sama Gus Dur. Paling mereka ya adu statement di depan wartawan. Itu bagus sekali. Cara neng Arab wis tembak-tembakan. Kita punya sejarah. Secara pesantren saya itu punya sejarah panjang. Zaman Mbah Imam beda dengan Mbah Zubair. Zaman Kiai Memun beda dengan Kiai yang lain. Paling adu statement saat ada tamu itu paling bagus. Kita punya tradisi konflik paling bagus di dunia. Kayak apa mangkalnya orang NU saat Gus Dur diimpis, dipecat. Tapi habis itu ya sering seminar ketemu Amin Rais. Ya mereka adu polemik. Ini tidak konstitusional, ini apa. Gus Dur nggak jurus dekret. Sing sitok nggak jurus sidang istimewa. Nah, kurang serem sidang istimewa dilawan sidang luar biasa. Pokoknya agak istilah sing serem-serem. Tapi tidak saling bunuh loh. Sampai harus syukur loh. Selama ini orang awam sering bilang, loh kiai kok tukaran. Sampai bandingkan di Timur Tengah. Jenenge tukaran mesti tahdirudam. Para polisi, para badan intelijen, para yang menjaga stabilitas negara ini harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Indonesia. Yang namanya di Mesir, di Irak, di mana-mana jenenge tukaran mesti melibatkan pertumpahan darah. Saat Arab Saudi jadi Wahabi itu besar-besaran itu. Pembunuhan apa pengusiran orang-orang Sunni. Tapi di Indonesia enggak. Tradisi anarkis. Paling itu tadi adu polemik.
MLB dilawan MLB itu masih keren sekali, tidak apa-apa. Itu lebih baik ketimbang adu jotos atau adu hizib lah. Itu masih bagus. Dan ini sampean biar paham, biar syukur jadi bangsa Indonesia. Kita punya tradisi konflik yang baik. Sama nak setelah peristiwa teng Irak, teng Sudan, teng Khartoum, teng Darfur, itu kan orang Islam semua. Gara-gara beda madzhab saling bunuh. Di Mesir ya gitu, Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah dan sebagainya. Hatta saya sebesar Sayyid Qutb, sing tokoh populer mohon gak budute boten jelas. Di Indonesia bagus sekali. Kita menangi zaman secara sejarah, kita menangi bedanya dulu Ahmad Hasan dengan tokoh-tokoh NU. Kulo nu menangi secara sejarah sering baca. Terus zaman anyar-anyarane NU asas tunggal, bedanya Gus Dur dengan Kiai As'ad. Sak mangke bedane PKB dua versi. Mereka menyelesaikan secara beradab. Lewat pengadilan, kok pengadilan kalah lewat MA, beradab sekali. Kita harus bersyukur. Dibanding penyelesaian konflik kayak di Irak, kemudian ngundang Amerika, akhirnya sekarang kacau balau. Di Timor Leste yang latihan bikin Ramos Hurtadi suduk, Indonesia paling banter ngobong fotonya SBC. Ya masih terhormat lah, masih artinya masih beretika. Kita harus syukur punya bangsa yang beradab. Wong ras tujuan antar kiai ya rasan-rasanan. Kiai kok ngono, sing tok kiai kok ngono. Engko sing kiai tengah-tengah ayo ana sing ngono, ana sing ngene dadi. Sing ra melok-melok biasanya terus milih amane, ya ana sing ngono ana sing ngene. Jadi artinya kita yang baik. Saya itu berkali-kali ngaji ya. Sampean kalau sering baca Quran dan menghayati, artinya ora maca Quran pelang-pelang ora karepe, menghayati. Saya itu sekarang sesadar-sadarnya, saya masih belajar. Ini jamaah sini harus tahu. Saya hingga detik ini masih belajar. Entah itu lewat belajar baca Jalalain atau belajar merenung maupun belajar lewat yang lain. Quran itu dulu ya sering nyebut begitu itu saya tidak paham. Sekarang itu saya paham, tambah paham. Misalnya di juz 4 ada istilah ikhwanan. Orang mukmin disuruh ingat peristiwa-peristiwa yang dulu saling kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi napa ikhwanan. Dulu kamu bermusuh-musuhan yaitu antara kelompok Aus dan Khazraj. Gara-gara barokatul Islam sekarang kamu menjadi ikhwanan. Menjadi bersaudara. Sampean kalau melihat TV merunut konflik di Irak, sering ada bom bunuh diri, itu kan ada asal usulnya. Memang sekarang orang menimpakan kesalahan itu pada pasukan multinasional yang dipimpin Amerika dan Inggris. Tapi sebetulnya ada usul-usulnya. Sampai Amerika bisa masuk karena orang Irak tidak ikhwanan. Tidak apa? Yaitu ada Syiah, ada Sunni, mereka saling menikam, saling bunuh. Sehingga karena ada ikhwanan ini pihak ketiga masuk, yaitu tentara multinasional. Makanya saat di Jogja ditanya, cara jenengan sebuti menyangkut Ahmadiyah, menyangkut konflik di Jakarta, saya bilang sekarang setiap orang bikin from apa forum, yaitu baik kalau niatnya baik-baik. Tapi andaikan saya ditanya Tuhan nanti, hak kowe iku kelompok apa? Pokoknya angger NU atau Muhammadiyah ajak mayoritas, aku milih salah sitok itu. Bukan karena saya oportunis milih yang besar, itu lebih baik, lebih maslahat. Karena kalau setiap orang merasa benar bikin kelompok sendiri akan menjadi kelompok banyak. Dan saat menjadi kelompok banyak, tentu konfliknya lebih tidak terpola. Tidak apa? Terpola. Umpama Hasim tukaran Mbak Din Samsudin itu terpola. Tapi nak angger wong ngrasa duwe ketua dhewe tidak terpola. Bagaimanapun ikhwanan harus disyukuri. Nggih, dalam kondisi berteman. Sebab itu Nabi sering ngendikan ilzamu jamaahirul muslimin wa man sadza sadzafin. Mbok kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Jamaahirul muslimin cara bahasa netralnya mbok ya kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Karena kalau orang merasa benar kemudian bikin kelompok sendiri itu tidak ada selesainya. Lah akulah cara nuruti GR sebagai kelompok dhewe. Wong aku ya di umat, di pengaruh sing nyucup wis akeh. Tapi kalau semua orang merasa begitu kan repot nanti. Mursid di kelompok dhewe, tukang toreko di kelompok dhewe, tukang ngaji di kelompok dhewe. Model kitab pirang-pirang sesuk ana jamaah Jalalain, jamaah Muin, jamaah Fathul Wahab. Nek sing iso ngaji jamaah tahlil, jamaah istighosah. Ora ana bare itu. Saya tuh kalau ditanya di Jogja,
Meskipun saya kritis, artinya kritis itu mungkin terhadap satu fenomena kita tidak setuju atau Muhammadiyah dalam banyak hal atau satu dua hal. Itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak mengikuti mainstream. Karena kalau mainstream ini dilanggar, itu kita tidak akan ikhwanan. Dan akibat negatif dari tidak ikhwanan adalah kayak kasus Irak. Iran itu kenapa tidak mudah diserang Amerika padahal punya nuklir? Karena mereka seragam Syiah semua. Itu lebih gampang, lebih susah. Lawan itu apa? Susah. Arab Saudi juga mudah diadu karena karuan seragam Wahabi semua. Kita tidak bicara itu ya akidah. Mungkin kamu bisa debat Wahabi itu benar apa enggak. Tapi karena relatif aman, nggak diacak. Indonesia juga gitu. Kenapa tidak banyak konflik? Karena orang itu Islamnya kalau udah NU ya Muhammadiyah. Buat cocok ra cocok, boleh milih. Itu lebih mudah. Ketimbang ada faksi-faksi baru, kemudian stabilitas menjadi tambah kacau. Mulane kula niku saya pribadi menghimbau ya. Melihat ayat itu dihitung Tuhan sampai Allah ngendikan apa if kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi napa. Kekuatan sebuah negara itu bukan karena senjatanya canggih tapi karena rakyatnya tidak bentrok. Ya bayangkan kayak Indonesia. Andai kan Jawa itu mayoritas Islam. Kemudian mereka ingin mendirikan negara Islam. NTT merasa tidak diwongke terus keluar dari Indonesia. Nanti Maluku, Ambon juga gitu. Daerah-daerah yang Islamnya tidak mayoritas begitu. Kayak apa susahnya militer? Andai kan setiap kelompok itu punya jamaah besar. Terus sering bikin muktamar. SBZ berbakar muktamar NU, Muhammadiyah. Ada wong di kelompok pra kesel SBZ. Gak sudah jadi presiden. Moga setiap forum umat Islam gawe napa? Kok gawe muktamar? Iku muktamar. Ya, itulah apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Hadani Allah wa iyyakum wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.